Halo guys, saya Fadil Akbar. Saya akan menjelaskan tentang paperboard. Halo guys, saya Putri Aisyah Fadila. Saya akan menjelaskan tentang mindar. Halo guys, perkenalkan nama saya Muhammad Aquila. Di sini saya akan menjelaskan tentang tisu. Halo semuanya, saya Ihsan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang printing. Halo guys, saya Stefanus Rizdian Agus. Di sini saya akan menjelaskan tentang finishing. Halo guys, saya Rahan Pramanoida. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang converting. The dynamics of change taking place in the universe seems to be a mystery that can be observed and responded through science and technology. Every civilization will always be faced with every meter of human life as time passes. To respond to the future challenges, higher education is the main pillar for the development of human resources with high quality that can transform the available potentials. In this respect, Universitas Riau as one of the education institution exists to develop young generation that are able to respond to all the challenges. Welcome to Universitas Riau. Universitas Riau was founded on October 1st, 1962. It's the oldest higher education institution in Pekanbaru, Riau Province, and is straightly bordered with two neighboring countries, Malaysia and Singapore. Universitas Riau is located in the city of the biggest economic center in the eastern part of the island of Sumatra, with abundant natural resources such as petroleum, palm plantations, rubber plantations, marine and husbandry produce, and the development of main industries. As the university being accredited A, Universitas Riau has got a number of ranks and achievements with national and international skills. The university has also committed to the management of campus environmental life, being marked with the greenness of the campus, a tree planting area, and the availability of arboretum with variety of scarce trees and protected species. Up to present time, Universitas Riau has 10 faculties. Faculty of Social Science and Politics, Faculty of Teacher Training and Education, Faculty of Fishery and Marine Science, Faculty of Economics and Business, Faculty of Engineering, Faculty of Mathematics and Natural Science, Faculty of Agriculture, Faculty of Medicine, Faculty of Law, and Faculty of Nursing.
Besides running diploma and other undergraduate programs, Universitas Riau also offers students doctoral programs with different majors, with competent lecturers who are always ready to serve and support students. Universitas Riau also has a number of institutes, implementation units, and supporting bodies to promote the academic atmosphere at the university. They are library, unit for language development and service, technical implementation unit for technology, information and communication, institute for research and social service, Institute for Development and Educational Quality Assurance, Center for International Affairs, and Business Management Body. Universitas Riau is also developing some businesses, among others, hospital, filling station, mini stadium, Center for Business Incubator Activities, and Entrepreneurship Universitas Riau, Unrimart, bookstore, and several others. In terms of teaching and learning facilities, Universitas Riau has 5 campuses. Bina Widya Campus, Patimura Campus Goba, Penjaskes Campus Rumbai, Faculty of Medicine Campus, and Purnama Marine Station Campus Dumai. Universitas Riau also provides a number of facilities to back up the campus activities, among others, integrated lecture building, integrated laboratory building, main building for medical science, multi-purpose building, Marine Science Studies Building, Food Science Studies Building, Universitas Riau Education and Training Building, Library in every faculty, Students' Apartments, Student Activities Center Building, Reservoirs, Facilities for Worship, ATM Center, transportation facilities for students within the campus, food center and open green park, jogging track, butterfly bridge. Universitas Riau also provides complete sports facilities. In the era of collaboration, Universitas Riau has built up partnerships with several parties, locally, nationally, and internationally, that have so far been well preserved. The partnerships are made in the form of research, teaching and social service, training programs, joint lecturers, workshops, international seminars, joint seminars, visiting professor program, summer class, and so on. Provided with variety of scholarship to support them financially in their studies. The provision of the scholarship is part of the attention of Universitas Riau towards the students studying at this university.
Selamat datang di program studi D3 Teknologi Pulp dan Kertas. Program studi ini berada di dalam naungan Universitas Riau, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Kimia. Program studi D3 Teknologi Pulp dan Kertas memiliki berbagai macam fasilitas yang memadai untuk mendukung proses pembelajaran mahasiswa. Fasilitas tersebut terdiri dari ruang admin prodi, ruang diskusi dosen, ruang koordinator program studi, sistem informasi yang terintegrasi dan dikelola oleh admin prodi D3 Teknologi Pulp dan Kertas, serta ruang dosen. Program studi ini juga memiliki 6 ruangan kelas, ruang serbaguna dan ruang meeting, musola, perpustakaan, ruang diskusi mahasiswa, toilet, dan fasilitas-fasilitas olahraga. Halo semuanya, saya Ihsan. Di sini saya akan menjelaskan ataupun akan memaparkan tujuan dari pembuatan video kami ini. Tujuan dari pembuatan video kami ini yaitu untuk menyelesaikan atau memenuhi tugas dari ujian akhir semester kami pada materi kuliah Teknologi Pembuatan Kertas 3, yang dimana isi materinya ada converting, printing, finishing, kemudian ada winder, ada tisu, kemudian paperboard. Selamat menyaksikan. San, belakang ini kampus pulang cepat. Kenapa nggak 2 SK saja tiap hari kan? Iya, kalau kayak gini kan banyak waktu kita buat ngerjain laprak yang gunung. Iya, mana pula tugas banyak lagi yang belum aku bikin. Dari modul 3 belum ACC, 45 belum revisi, tugas lainnya belum selesai. Kira-kira aman nilai kita, San? Iya ya. San! Jur! Apa? Kau kenapa, San? Kalau ada masalah ceritakan sama aku, jangan diam-diam saja. Ya nih, aku kepikiran banget sama materi kuliah Teknologi Pembuatan Kertas tadi. Hah? Kenapa pula kau ingat kuliah ini? Perasaan aku kau fine-fine aja. Yuk kita duduk dulu, kita ceritakan dengan baik. Jadi gini Del, aku tuh tiba-tiba kepikiran nih selama materi kuliah Teknologi Pembuatan Kertas, aku tuh nggak bisa paham semuanya. Apalagi pas kuliah tadi, aku bener nggak merhatiin apa-apa, jadi aku nggak tahu. Jadi semua tentang materi itu, aku jadi nggak bisa paham semuanya. Aku jadinya nyesel kali. Rasanya pengen pulang semua materinya dari awal. Tapi nggak mungkin kan dosennya mau ngulangin dari awal. Oh, jadi itu permasalahannya, San. Nggak ada kata terlambat bagimu. Kalau ada usaha dan niatan. Sekarang kamu kan ada niat nih. Aku bisa mengajarkan kamu materi tersebut. Kasih Del, tapi mau gimana lagi coba? Ya, jangan dipikirin, San. Aku akan membantumu untuk mengajarkan materi tersebut. Kasih paham lah. Sar, aku ingat dulu dari awal.
Sumpah seneng ya kita bisa pulang cepat hari ini. Iya, jarang-jarang kan kayak gini 2 SKS. Jujur aja aku senang sekali karena pulangnya cepat. Iya kan, 2 SKS sebentar. Cuma kalau 2 SKS tiap hari, ntar ilmu kita di situ-situ aja, nggak berkembang dong. Iya sih, tapi ekonomi. Kok ke ekonomi sih? Di situ ada Isan sama Pak Adil. Oh iya, dia orang tuh mukanya serius banget. Iya kan? Iya, Kesana yuk. ayo. Gas. Habis. Hai guys. Halo. Kalian dari mana nih? Loh, kalian itu dari mana? Iya ya. Oh, kami tadi dari perpus belajar ngaca masak. Iya. Oh, dari perpus kalian. Iya. Ngomong-ngomong, kayak kita serius amat. Iya, Kenapa? gini, si Isan tadi aku lihat dia menung-menung saja dan banyak masalah dia. Aku tanya masalahnya tuh rupanya yang memahami materi teknologi pembuatan kertas. Jadi aku ajarin dia materi itu. Oh, jadi gitu. Tuh, kami juga ikutlah ajarin misalnya. Ayo kita ajarin dia. Oke deh, kita belajar sama-sama aja. Ayo. Yuk. Halo guys, saya Fadil Akbar. Saya akan menjelaskan materi tentang paperboard. Paperboard atau kertas karton merupakan kertas yang memiliki karakteristik tersendiri, di mana salah satunya itu ada ketebalan, kekuatan, dan kehalusan permukaan. Yang pertama, adapun tahap-tahap pada proses pembuatan paperboard, di mana itu yang pertama tahap bahan baku. Bahan baku berserat yang penting untuk memproduksi karton dapat berasal dari sumber segar seperti kayu atau kertas bekas daur ulang. Pulp kayu menyumbang sekitar 90% produksi kertas, namun mengingat dampak lingkungan yang ditimbulkan terhadap lingkungan, kertas bekas daur ulang seringkali digunakan atau banyak digunakan dalam produksi tradisional. Yang kedua, tahap pembuatan pulp. Tahap pembuatan pulp ini, kimia melalui proses pembuatan pulp termomekanis menghasilkan karakteristik pulp yang lebih kuat. Namun dibandingkan dengan pembuatan pulp termomekanis, proses ini menghasilkan pulp sekitar 30% lebih sedikit. Pembuatan pulp kimia menggunakan larutan kimia untuk mengubah kayu menjadi pulp, sedangkan pulp termomekanis adalah proses 2 tahap. Yang ketiga itu ada tahap pemutihan. Karena adanya lignin yang terkandung dalam pulp serat murni secara alami mewarna gelap atau coklat. Pulp yang digunakan untuk membuat kertas karton dapat diputihkan untuk mengurangi warna dan meningkatkan kemurnian. Kertas karton daur ulang mengandung residu bahan kimia dan residu lain yang menyebabkan warna karton lebih abu-abu, namun pemutihan hanya diperlukan pada aplikasi tertentu. Terdapat berbagai prosedur pemurnian tergantung pada berbagai kriteria seperti tingkat perubahan warna yang diinginkan, bahan kimia yang digunakan, dan cara perawatannya. Teknik bleaching diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Yang pertama, pemutihan dengan delignifikasi. Proses ini merupakan metode umum yang digunakan dalam industri pulp dan kertas. Proses ini penting dalam industri pulp dan kertas untuk menghilangkan lignin dari pulp dan menghasilkan pulp dengan derajat putih yang tinggi. Pada proses ini terdapat 3 metode untuk pemutihan dengan delignifikasi. Yang pertama, pemutihan klorin atau EC. Pada metode ini menggunakan gas klorin untuk menghilangkan lignin dan pulp dari pulp. Metode ini juga efektif untuk memutihkan pulp. Yang kedua, pemutihan bebas klorin TCF. Metode ini menggunakan klorin gas atau senyawa klorin lainnya dan lebih murah dan lebih ramah lingkungan dibandingkan EC. TCF biasa menggunakan kombinasi bahan kimia seperti ozon, hidrogen peroksida, dan oksigen. Yang ketiga, pemutihan semi klorin atau SC. Pada metode ini menggunakan kombinasi klorin gas dan bahan kimia bebas klorin. SC biasanya digunakan untuk menghasilkan pulp dengan derajat putih yang lebih tinggi daripada TCF. Yang kedua, pemutihan dengan oksidasi. Pemutihan dengan oksidasi merupakan metode yang efektif untuk meningkatkan derajat putih pulp. Paling penting untuk memilih bahan kimia oksidasi yang tepat dan mengolah limbah dengan tepat untuk minimalkan
minimalkan terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan. Teknologi pemutihan oksidasi yang ramah lingkungan terus dikembangkan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Pemutihan oksidasi bekerja dengan cara memecah struktur molekul lignin yang menjadi senyawa yang paling kecil dan mudah terlarut dalam air. Senyawa-senyawa ini kemudian dihilangkan dari pulp melalui proses pencucian. Yang ketiga, pemutihan dengan reduksi. Pemutihan pulp dengan reduksi merupakan metode yang ramah lingkungan dan efektif untuk meningkatkan derajat putih pulp. Meskipun metode ini memiliki beberapa kekurangan seperti biaya yang lebih mahal, diperlukan pengontrolan pH yang lebih ketat dan juga metode ini merupakan metode alternatif yang menjanjikan untuk pemutihan pulp dengan klorin. Teknologi pemutihan reduksi terus dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya sehingga metode ini dapat menjadikan lebih kompetitif di masa depan. Yang keempat, tingkat lapisan tergantung pada pengguna akhir. Pulp dapat diproses menjadi multilapis dengan menambahkan lapisan bertahap dari pulp yang sama. Dikarenakan setiap lapisan pulp diolah secara individual dan dibentuk secara terpisah, maka pulp lagi itu. Yang keempat, tingkat lapisan tergantung pada penggunaan akhir pada pulp dapat diproses menjadi multilapis dengan menambahkan lapisan tambahan dari pulp yang sama. Dikarenakan setiap lapisan pulp diolah secara individual dan dibentuk secara terpisah, maka pulp tersebut memiliki kualitas yang lebih baik untuk tujuan yang diinginkan. 5. Tahap lapisan. Setelah tahap pulping dan pilings akhir, setiap lapisan kertas karton dilapisi dengan salah satu pilihan lapisan yang terdiri dari pigmen seperti kalsium karbonat, titanium dioksida atau campuran keduanya, atau pilihan perekat seperti emulsi styrena, butandiena, atau pati dan air. Salah satu atau lebih lapisan pelapis ini diaplikasikan pada kertas karton untuk meningkatkan warna putih, kehalusan dan kilapnya warna saat karton akan di-printing. Oke, sekian dari saya materi tentang paperboard. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Bye-bye. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Akwila dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan proses pembuatan tisu, yang dimana di tahap awal ada pulping yang dibagi menjadi 3 tahap. Di tahap pertama, yaitu pohon-pohon ditebang terlebih dahulu, lalu dipotong menjadi beberapa bagian dan digiling menjadi serpihan-serpihan halus, kemudian direndam dan dibongkar. Terus bubur kertas yang dihasilkan dari serat kayu atau bahan daur ulang. Yang kedua, aduk serpihan-serpihan halus ini di dalam mixer tank dengan sejumlah besar air dan menghasilkan bahan kimia lainnya. Yang ketiga, menambahkan bahan kimia seperti natrium sulfida, batu kapur, dan lain sebagainya. Untuk di tahap yang kedua ada yang namanya tahap pressing, yang dimana tahap ini pertama-tama pulp yang telah disiapkan kemudian dituangkan ke dalam moving belt, lalu moving belt cepat yang terbuat dari bahan yang berpori tinggi yang digerakkan melalui suatu drum yang besar yang dipanaskan dengan menggunakan uap. Lalu pulp dituangkan secara merata dan konsisten pada lebar yang telah ditentukan. Semua air keluar dari pori-pori tersebut, namun hanya menyisakan serat-serat pada sabuk atau yang berupa kain halusnya. Yang kedua, jaringan tersebut kemudian dipindahkan ke roll besar yang dioperasikan yang disebut dengan yangki. Panasnya yangki membuat kain langsung kering. Yang ketiga, kertas tisu kemudian dipindahkan ke inti untuk membentuk gulungan yang berdiameter yang cukup besar. Yang keempat, menyesuaikan kecepatan penarikan gulungan, memungkinkan Anda untuk mendapatkan jaringan yang lebih tebal atau yang lebih tipis sesuai dengan keinginan konsumen. Terus yang kelima, ada gulungan kemudian dimasukkan ke dalam mesin convert. Nah, di tahap yang ketiga ini ada tahap converting, yang dimana tahap awalnya jangan diambil dan lapisannya dibelah dan dilewatkan melalui embossing roller.
Yang kedua, embossing. Di embossing ini dia melembutkan tisu dan dapat digunakan untuk membuat pola yang dekoratif. Lalu yang ketiga, lapisannya dilepas dan direkatkan dengan lem jaringan tersebut. Kemudian dilubangi dengan Dr. Rolls sehingga lembaran tersebut dapat dengan mudah ditarik terpisah. Yang keempat, jaringan tersebut kemudian dapat dibuat menjadi permukaan datar atau yang diinginkan pada tabung karton untuk membuat gulungan silinder. Untuk yang kelima, banyaknya ukuran gulungan dan jumlah lembaran yang berbeda-beda diproduksi pada winding machine. Yang keenam, gulungan besar dimasukkan ke dalam doctoring blade dan dipotong dengan doctor blade, berputar besar menjadi gulungan tersendiri. Sekian dari penjelasan saya terima kasih. Halo, saya Putri Syafadila. Di sini saya akan menjelaskan tentang winder. Nah, pada proses winder ada proses yang pertama yaitu persiapan gulungan. Pada posisi awal, kertas yang telah melalui tahap calendering berada dalam bentuk lembaran kontinu. Mesin winder ditempatkan di ujung mesin pembuat kertas. Lalu ada pemeriksaan kualitas. Sebelum masuk ke mesin winder, kualitas kertas diperiksa untuk memastikan tidak ada cacat yang signifikan yang bisa mengganggu proses penggulungan. Lalu yang kedua, ada pengaturan tegangan. Mesin winder dilengkapi dengan sistem pengaturan tegangan atau tension control yang menjaga agar kertas tetap berada pada tegangan yang tepat saat digulung. Tegangan ini penting untuk mencegah kertas sobek atau menggulung terlalu longgar. Sensor dan pengontrol pada mesin mendeteksi tegangan kertas secara real time dan pengontrol otomatis menyesuaikan kecepatan gulungan untuk mempertahankan tegangan yang konsisten. Lalu yang ketiga, ada penggulungan awal. Ujung awal lembaran kertas ditempelkan pada inti gulungan. Inti ini bisa berupa tabung karton atau bahan lain yang disesuaikan dengan ukuran dan kebutuhan gulungan akhir. Rotasi inti dimulai berputar pada kecepatan tertentu yang sesuai dengan kecepatan keluaran lembaran kertas dari mesin pembuat kertas. Lalu ada pelapisan bertahap. Kertas digulung berlapis-lapis di sekitar inti. Selama proses ini, mesin winder terus mengontrol tegangan dan kecepatan untuk memastikan penggulungan yang rapi dan padat. Lalu yang keempat, ada pemotongan kertas. Nah, pemotongan kertas ini digunakan dengan menggunakan pemotongan otomatis. Ketika gulungan besar telah mencapai ukuran yang diinginkan, mesin winder biasanya dilengkapi dengan mekanisme pemotongan otomatis yang memotong kertas secara bersih. Lalu ada penggantian inti. Setelah pemotongan, inti baru diposisikan dan proses penggulungannya dimulai tanpa henti, yang signifikan untuk menjaga kontinuitas produksi. Lalu yang kelima ada slating dan rewinding. Proses slating, jika diperlukan gulungan dengan ukuran yang lebih kecil, gulungan besar dipindahkan ke mesin sliter rewinder. Mesin ini memotong gulungan besar menjadi beberapa gulungan kecil dengan lebar tertentu. Lalu pada rewinding, gulungan yang telah dipotong kembali digulung pada inti yang lebih kecil dengan kontrol tegangan yang serupa untuk memastikan hasil akhir yang baik. Lalu yang keenam atau yang terakhir ada pengemasan dan penyimpanan. Pada inspeksi akhir, gulungan kertas yang telah selesai biasanya melewati pemeriksaan akhir untuk memastikan tidak ada cacat pada gulungan. Lalu selanjutnya ada pengemasan. Gulungan kemudian dikemas untuk berikutnya dimulai tanpa henti yang signifikan untuk menjaga kontinuitas produksi. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, saya Stefanus. Di sini saya akan menjelaskan tentang finishing. Pada tahap proses finishing, pada pembuatan kertas, yaitu pertama ada seating dan rewinding. Seating atau gulungan besar atau jumbo roll dari mesin winder dipotong menjadi gulungan yang lebih kecil sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Mesin sliter menggunakan pisau tajam untuk memotong kertas dengan persis tinggi. Rewinding, setelah dipotong, kertas tersebut digulung kembali menjadi gulungan yang lebih kecil. Real
Proses ini juga memerlukan kontrol ketegangan yang baik untuk memastikan kualitas gulungan yang baik. Kedua, inspeksi dan pengujian kualitas. Inspeksi manual dan otomatis, kertas yang telah digulung diperiksa untuk mendeteksi cacat seperti lubang, noda, atau kerusakan lainnya. Inspeksi dapat dilakukan secara manual oleh operator atau menggunakan sistem inspeksi otomatis dengan sensor dan kamera. Pengujian kualitas sampel kertas diambil untuk menguji laboratorium guna memastikan kertas memenuhi standar kualitas tertentu seperti ketebalan, kekuatan tarik, dan karakteristik permukaan. Yang ketiga ada coating atau pelapis. Beberapa jenis kertas memerlukan lapisan tambahan atau coating untuk meningkatkan sifat tertentu seperti kekuatan, ketahanan air, atau kemampuan cetak. Proses pelapisan ini dapat dilakukan sebelum atau setelah slitting dan rewinding, tergantung pada kebutuhan. Yang keempat ada sheeting. Untuk produk kertas, lembaran gulungan kertas dipotong menjadi lembaran dengan ukuran yang diinginkan menggunakan mesin sheeter. Mesin ini dapat memotong kertas dengan presisi tinggi, memastikan ukuran dan bentuknya yang konsisten. Yang kelima yaitu mengepakan atau packaging. Gulungan kecil atau lembaran kertas yang telah selesai diproses kemudian dikemas sesuai dengan spesifikasi pelanggan. Proses packaging ini biasa melibatkan pembungkusan dengan bahan pelindung, pelabelan, dan penyusunan di atas palet untuk memudahkan transportasi. Mesin packaging digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan konsisten dalam packaging. Yang keenam ada pengiriman atau shipping. Produk akhir yang telah dikemas kemudian disimpan di gudang atau langsung dikirim ke pelanggan. Sistem manajemen logistik yang efisien membantu memastikan bahwa kertas dikirim tepat waktu dan dalam kondisi baik. Ya. Cara kerja proses finishing yang pertama yaitu mesin sliter rewinding. Kertas dari jumbo roll ditarik melalui serangkaian roll dan pisau pemotong. Pisau pemotong kertas menjadi strip dengan lebar yang diinginkan. Strip kertas yang dipotong kemudian digulung kembali menjadi gulungan kecil. Yang kedua ada inspeksi, yaitu menggunakan kamera dan sensor untuk mendeteksi cacat pada kertas saat melewati jalur produksi. Data dari inspeksi ini digunakan untuk menandai atau mengeluarkan bagian kertas yang cacat. Yang ketiga ada mesin sheeter atau gulungan kertas yang dimasukkan ke dalam mesin sheeter. Kertas ditarik dan dipotong menjadi lembaran dengan ukuran yang telah ditentukan. Lembaran kertas kemudian ditumpuk dan dirapikan. Keempat, yaitu mesin coating. Kertas dilewatkan melalui roll yang menerapkan lapisan coating. Coating ini biasa berbahan dasar air, minyak, atau polimer, tergantung pada sifat yang diinginkan. Kertas yang telah dilapisi kemudian dikeringkan sebelum digulung kembali. Yang kelima, ada mesin packaging. Produk akhir disusun dan dibungkus dengan bahan pelindung seperti plastik atau kertas kraft. Label produk yang diterapkan untuk identifikasi dan informasi pengiriman. Produk yang telah dibungkus ditempatkan di palet dan dibungkus lagi untuk stabilitas selama transportasi. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, saya Rehan Pramanayuda. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan proses converting pada pembuatan kertas 3. Yang pertama itu ada unwinding atau penggulungan ulang. Gulungan besar kertas ditempatkan pada mesin unwinder. Mesin ini berfungsi untuk menguraikan gulungan kertas sehingga dapat diproses lebih lanjut. Lalu yang kedua ada sliding atau pemotongan kertas yang diuraikan dari gulungan besar dipotong menjadi lebar dan lebih kecil sesuai dengan kebutuhan. Mesin slider ini menggunakan pisau tajam untuk memotong kertas dengan presisi yang tinggi. Lalu yang ketiga ada sheeting atau pemotongan lembaran. Untuk produk dalam kertas dalam bentuk lembaran, mesin sheeter memotong kertas dari gulungan menjadi lembaran dengan ukuran yang telah ditentukan. Mesin ini dapat memotong kertas dengan kecepatan tinggi dan presisi yang tinggi. Lalu ada folding atau pelipatan.
Beberapa produk kertas seperti tisu dan handuk kertas memerlukan pelipatan. Mesin folding digunakan untuk melipat kertas secara otomatis sesuai dengan pola yang diinginkan. Lalu yang kelima ada printing atau pencetakan. Jika kertas memerlukan pencetakan seperti pada kemasan atau kertas bermerek, kertas tersebut dilewatkan melalui mesin cetak. Mesin cetak ini dapat mencetak desain, logo, teks, dan gambar pada kertas. Lalu yang keenam ada laminating atau pelapisan. Untuk produk kertas tertentu yang memerlukan perlindungan tambahan atau fitur khusus, proses laminating dilakukan. Kertas dilapisi dengan film plastik atau bahan lainnya untuk meningkatkan kekuatan, ketahanan air, atau tampilan estetika. Lalu yang ketujuh ada die cutting atau pemotongan bentuk. Produk kertas seperti kotak kemasan, amplop, atau label sering memerlukan pemotongan bentuk tertentu. Mesin die cutter memotong kertas sesuai dengan pola atau bentuk yang diinginkan. Lalu yang kedelapan ada gluing and bonding atau perekat dan penyatuan. Untuk produk seperti amplop atau kotak, proses perekatan dan penyatuan dilakukan untuk membentuk produk akhir. Mesin gluing menerapkan perekat pada bagian-bagian tertentu kertas dan menyatukannya. Lalu ada mesin rewinding atau penggulungan ulang. Setelah melalui berbagai tahap pemrosesan, kertas yang masih dalam bentuk gulungan dapat digulung ulang menjadi gulungan kecil yang siap dijual atau digunakan lebih lanjut. Lalu yang terakhir ada packaging atau pengemasan. Produk kertas yang telah selesai diproses kemudian dikemas. Proses ini melibatkan pembungkusan, pelabelan, dan penyusunan produk untuk distribusi. Mesin pengemasan otomatis sering digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan konsistensi. Lalu selanjutnya ada cara kerja proses converting. Yang pertama itu mesin unwinder. Mesin ini memegang gulungan besar kertas dan menguraikannya untuk proses selanjutnya. Sistem kontrol ketegangan menjaga agar kertas tetap rapi dan tidak robek selama proses penguraian. Lalu yang kedua ada mesin sliter. Pisau pemotong pada mesin sliter diposisikan sesuai dengan lebar yang diinginkan. Kertas yang melalui mesin ini dipotong menjadi beberapa strip dengan lebar yang seragam. Lalu yang ketiga ada mesin shatter. Mesin ini menarik kertas dari gulungan dan memotongnya menjadi lembaran dengan panjang yang telah ditentukan. Sistem kontrol otomatis memastikan setiap lembaran dipotong dan ukuran yang konsisten. Lalu yang keempat ada mesin folding. Kertas dilewatkan melalui serangkaian roll dan pelat lipat yang melipat kertas sesuai dengan pola yang diinginkan. Mesin ini sering digunakan untuk produk tisu dan handuk kertas. Lalu yang kelima ada mesin cetak. Mesin ini mencetak desain pada kertas menggunakan tinta. Proses ini bisa melibatkan beberapa tahapan pencetakan untuk warna yang berbeda. Mesin cetak modern seringkali menggunakan teknologi digital atau offset. Lalu yang keenam ada mesin laminating. Kertas dilewatkan melalui roll yang menerapkan film plastik atau bahan pelapis lainnya. Proses ini memerlukan suhu dan tekanan tertentu untuk memastikan pelapis melekat dengan baik. Lalu yang ketujuh ada mesin die cutter. Kertas dilewatkan melalui alat pemotong khusus yang memotongnya sesuai dengan pola atau bentuk yang diinginkan. Mesin ini sering digunakan untuk membuat kemasan dan label. Lalu yang kedelapan ada mesin gluing. Mesin ini menerapkan perekat pada bagian tertentu kertas dan menyatukannya untuk membentuk produk akhir seperti amplop atau kotak. Perekat yang digunakan bisa berupa lem panas atau lem cair. Lalu yang keenam ada mesin laminating. Kertas dilewatkan melalui roll yang menerapkan film plastik atau bahan pelapis lainnya. Proses ini memerlukan suhu dan tekanan tertentu untuk memastikan pelapis melekat dengan baik. Lalu yang ketujuh ada mesin die cutter. Kertas dilewatkan melalui alat pemotong khusus yang memotongnya sesuai dengan pola atau bentuk yang diinginkan. Mesin ini sering digunakan untuk membuat kemasan dan label.
Lalu yang ke-8 ada mesin gluing. Mesin ini menerapkan perekat pada bagian tertentu kertas dan menyatukannya untuk membentuk produk akhir seperti amplop atau kotak. Perekat yang digunakan bisa berupa lem panas atau lem cair. Lalu yang ke-9 ada mesin rewinder. Kertas yang telah diproses digulung kembali menjadi gulungan yang lebih kecil yang siap untuk dijual atau digunakan lebih lanjut. Mesin rewinder memastikan gulungan tetap rapi dan seragam. Lalu yang ke-10 ada mesin pengemasan. Produk akhir ditempatkan dalam kemasan pelindung, dilabeli, dan disusun untuk distribusi. Mesin pengemasan otomatis membantu meningkatkan efisiensi dan memastikan kemasan yang konsisten. Halo semuanya, saya Ihsan. Di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang printing. Printing adalah proses menghasilkan karakter gambar, titik, atau apapun itu. Tujuan printing dilakukan adalah untuk mengetahui informasi dan alat yang digunakan bisa berupa plate atau mold ataupun digital plate. Terdapat 4 macam tipe printing, yaitu relief, intaglio, porous, dan planografi. Tipe yang pertama adalah tipe printing relief. Teknik yang digunakan seperti letterpress dan flexography. Pada teknik flexography digunakan pencampuran antara rubber dan plastik sehingga warna yang dihasilkan lebih vivid. Keunikan dari relief printing ini adalah print yang dihasilkan merupakan print timbuk. Print dilakukan di atas area non-point. Tipe yang kedua adalah intaglio. Teknik yang digunakan merupakan gravur dan engraving. Teknik gravur dikenal lebih detail, sulit ditiru. Biasanya teknik ini digunakan untuk percetakan tiket ataupun uang dan jarang sekali dilakukan pada kain dikarenakan kain tidak memerlukan detail pada IMAX. Keunikan dari intaglio adalah cetakan yang dibuat, diukir, dan diletak pada di bawah area non-point. Tipe printing selanjutnya adalah porous. Teknik yang dilakukan pada tipe printing adalah screen printing. Proses yang terjadi pada tipe printing ini adalah di mana tinta memasuki lubang dan terletak pada cetakan. Print terjadi di area fine, mesti screen ataupun screen memasuki prinsip sablon. Tipe printing yang terakhir adalah planografi. Teknik yang dilakukan pada tipe ini adalah tipe print non-point dan dilakukan berada pada permukaan yang sama. Teknik ini berhubungan dengan muatan listrik, biasanya bermuatan akan menempel pada tinta. Image akan diberikan bermuatan positif dan bermuatan negatif. Jadi toner diletakkan di bawah selenium drum, lalu terjadi perpindahan dengan laser atau inject. Toner selalu bermuatan negatif karena image selalu bermuatan positif. Oke, terima kasih. Itu saja dari saya. Wah, ternyata seru juga ya, ternyata bahas pelajaran. Iya BTW, dong. makasih ya udah bantu jelasin materinya. Oke. Sama-sama Ihsan. Ayo pulang. Ayo. Halo guys, jadi sekian dari materi kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan dari video kami. Terima kasih, bye-bye.